bahwa program pelatihan kami itu sudah memenuhi persyaratan kurikulum dan standar ICF. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Teman-teman, kali ini kita mau kupas tuntas nih mengenai program kelas coaching di tempat kami, Corpora Consulting, itu seperti apa sih ya? Nah, ini buat teman-teman tahu aja nih ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Adit, sehat-sehat ya Kak? Kabar baik. Kabar baik ya? Sehat ya? Oke. Nah Kak Adit, ini nih saya pengen kita sharing nih Kak Adit. Teman-teman mungkin belum tahu nih program kelas coaching di tempat kita nih di Corpora Consulting itu seperti apa sih? Program yang ditawarkannya seperti apa? Terus benefitnya nanti apa sih buat teman-teman yang nanti mungkin pengen ikut gitu Kak Adit? Nanti boleh ini ya Kak Adit ya, di ini ya Kak Adit ya, kita bahas ya, kita kupas tuntas ya. Oke, jadi yang tadi Kak Ana tanya itu adalah program pelatihan coaching ya. Program pelatihan coaching di Corpora. Ya, pertama saya mau jelaskan adalah program pelatihan coaching di Corpora itu sudah diakreditasi oleh ICF, International Coaching Federation. Ya. Oh, berarti ini ya, bukan lagi dari kita ya gitu Kak Adit ya? Betul. Ya, jadi sudah disertifikasi oleh diakreditasi, artinya itu sudah di-approve ya oleh ICF. Bahwa program pelatihan kami itu sudah memenuhi persyaratan kurikulum dan standar ICF untuk mengajarkan coaching ke peserta gitu ya. Berarti ini pun ada standarnya ya Kak ada. Ya? Oh, oke. Itu ya. Jadi kalau kami itu kan sekarang 66 jam ya. Nah, 66 jam. Nah, kalau ditanya programnya apa gitu ya, kita bicara tentang pelatihan kita ini terbagi menjadi 3 modul sebetulnya ya. Modul pertama itu adalah coaching essential. Itu adalah benar-benar mempelajari dasar-dasar coaching. Ya. Jadi ya benar-benar orang yang mungkin ya di sini kita orang yang benar-benar pengen belajar coaching dari nol. Gitu ya. Yang sama sekali nggak tahu apa sih coaching ya, gitu kan? Yang sama sekali nggak tahu apa itu coaching di sini di coaching essentials, gitu ya. Ya, ini merupakan bagian dari seluruhan program kita. Gitu. Kak Adit, kalau ngomong-ngomong mereka yang sama sekali belum pernah tahu tentang coaching, siapa aja sih mereka ini Kak Adit? Siapapun yang memang ingin mempelajari coaching, pada intinya kan itu ya. Dan yang seringnya adalah para leaders yang atau manajer atau siapapun yang memang memimpin memimpin tim gitu ya. Itu mereka perlu belajar banyak yang pengen belajar coaching ini karena mungkin memang sudah diharuskan ya, distandarkan oleh perusahaannya mereka harus belajar coaching. Nah, cuman mereka mungkin karena belum tahu harus dimulai dari modul 1 ini gitu ya. Nah, kalau misalnya gini Kak Adit, itu kan leader artinya di perusahaan mereka punya tim gitu kan ya Kak Adit ya. Tapi gimana kalau seorang profesional gitu Kak Adit, yang misalnya seorang pengacara atau dia seorang psikolog atau dia yang profesi lepas lah gitu nih Kak Adit. Profesi lepas atau ya profesi ya seorang profesional ya. Profesional iya. Kalau psikolog tentu dia mau belajar coaching rata-rata ya karena mereka ingin meningkatkan kemampuan ininya ya, komunikasinya dan bagaimana mereka juga bisa meng-coaching pasiennya kali. Nah, itu ya kliennya ya. Kliennya. Gitu. Berarti jadi, ini sangat membantu juga ya buat mereka ya. Sangat membantu. Bahkan tadi pengacara, dokter, siapapun sebenarnya berhak ya belajar coaching, berhak belajar coaching karena coaching itu bukan hanya agar seseorang bisa menjadi coach profesional. Yang penting juga adalah mereka juga belajar tentang ilmu komunikasi di situ. Dia dengan belajar coaching itu mereka juga memperkaya dan memperlengkapi ilmu communication skill-nya. Berarti sangat penting ya buat seorang profesional gini ya Kak Adit ya. Ya, jadi bukan hanya saya nggak mau jadi coach kok, ngapain belajar coaching, enggak. Iya. Gitu. Atau saya nggak punya bawaan kok, gitu, ngapain belajar coaching, enggak juga ya. Iya. Nah makanya dari awal dulu nih belajar untuk 1 gitu ya, seperti itu coaching essential.
Kemudian nanti ada yang modul 2. Okay. Jadi modul 2 ini lanjutan dari modul 1 gitu ya. Karena memang program coaching kami itu nanti per 2022 kita fokuskan untuk terkait dengan bidang bisnis ya. Bisnis, gitu. wah Terkait dengan keren bisnis. ya. Terkait dengan bisnis. Jadi coaching seputar bisnis. Mau bisnis itu bisnis UKM atau yang di korporasi ya. Oh, wah ini menarik. Apalagi buat teman-teman UKM gitu ya. Ya. Di masa seperti ini gitu ya Kak Adit ya. Ya, betul. Kebanyakan orang belajar tentang bisnis coaching itu ya ternyata belajar tools, belajar tentang ini itu gitu ya, bisnis, kemudian teknik-teknik ininya ya, tentang bisnisnya gitu ya. Kalau ini kan kita belajar bagaimana mengcoaching khusus ke para pelaku bisnis gitu. Jadi sebagai coachnya kita. Oh gitu. Bukan cara menjalankan bisnisnya secara detail gitu ya. Jadi tentang bagaimana mengcoaching para pelaku bisnis. Dari mulai sales sampai business owner, UKM sampai ke leaders perusahaan gitu ya. Eksekutifnya. Ya itu. Bagaimana sih mengcoaching mereka gitu. Oke. Kalau bagaimana mengcoaching mereka artinya si yang ikut kelas kita ini dia yang jadi seorang coach profesionalnya gitu ya Kak Adit ya. Sebagai seorang coachnya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Seorang coachnya. Nah, bagaimana kalau si pelaku bisnisnya sendiri yang pengen ikut gitu Kak Adit? Pelaku bisnisnya sendiri pengen ikut akan bagus karena dia pasti nanti akan meng-coach timnya kan. Oh, berarti memang ini juga bisa kepakai untuk betul. meng-coach timnya gitu. Misal nih, yang modul 2 kita kan ada khusus sales coaching. Jadi belajar bagaimana kita bisa meng-coaching terutama ke para salesman, sales eksekutif ya. Nah, siapa sih yang bisa itu ya? Tentu kalau mereka sebagai atasannya sales manager, sales supervisor itu perlu ya meng-coaching para salesnya. Gitu. Nah, itu mereka perlu belajar ini. Kalau mereka sebagai seorang pengusaha gitu ya, UMKM, kan mereka juga mau coaching timnya. Ya. Jadi nggak terbatas hanya sebagai menjadi seorang coach profesional. Betul. Gitu ya. Mereka yang juga punya bisnis itu juga perlu belajar ini. Betul. Untuk mengcoaching timnya. Betul. Lalu apakah seorang sales yang benar-benar sales yang menjalankan yang pelaku penjualan nggak boleh belajar sales coaching? Boleh juga. Bukan hanya atasannya aja ya, atasannya bisa men-sales dia, atasannya bisa meng-coaching bawahannya sebagai salesman gitu kan. Tapi salesman-nya belajar coaching gimana? Bagus banget. Karena nanti di kelas juga kan kita kan banyak belajar saling meng-coaching ya. Belajar sales coaching dan latihan saling meng-coaching. Ya di situ para sales itu juga akhirnya saling meng-coaching dengan teman-temannya gitu. Wah kabar bagus nih buat tim para sales. Siapa tahu dengan posisi sekarang sebagai sales sudah punya keahlian melakukan coaching, bisa dipromosiin gitu ya Kak Adit ya? Bisa juga. Jadi leader ya? Bisa juga. Nah gitu ya, karena menjalankan selling skill dan sales coaching itu beda ya skillnya. Bedanya gimana nih Kak Adit? Beda dong, kalau ya sales coaching itu kan berarti dia harus menguasai ilmu coaching. Ya betul. Dalam kepada para sales dia ya, dia harus memahami proses berpikir manusia, proses learning stylenya gitu ya. Bagaimana mereka bisa memahami apa itu value, belief, mental block segala macam yang dihadapi oleh para sales. Kalau sales kan apa yang harus dikuasai ya ilmu selling penjualan. Iya betul, ilmu penjualan. Oh, berarti ada nilai tambahnya buat seorang sales coach. Betul. Jadi kalau dia belajar sales coaching, ya bukan berarti dia nggak bisa menerapkan ilmu salesnya. Justru itu dia nggak bisa menerapkan ilmu ini ya sales coaching ini, tapi dia justru bisa menerapkannya ke diri sendiri dan ke teman-temannya gitu ya. Dan suatu ketika ini akan berguna kalau dia nanti bisa menjadi seorang leader ya di dunia sales gitu. Wah, malah lebih cepat kali promosinya Kak Adit.
Ya terkait juga target ya, promosi biasanya kalau dunia sales. Mudah-mudahan dengan sales coaching ini kan dia bisa bantu teman-temannya ya, iya untuk capai target juga ya. Karena kan atasan itu melihat seseorang itu dipromosi menjadi atasannya sales, apakah dia layak menjadi leader kan? Bukan apakah karena dia bisa hanya sekedar dia bisa mencapai target. Kalau dia cuma bisa mencapai target aja jadi sales aja terus kan gitu. Iya betul ya. Tapi kalau dia bisa mendevelop orang lain menjadi seorang sales yang hebat juga, nah leadership dan development skillnya bagus, dia bisa memimpin timnya, teman-temannya, dan juga dia bisa punya potensi memimpin timnya, teman-temannya, dan juga dia bisa melakukan mendevelop timnya juga menjadi berhasil seperti dia. Nah itu adalah nilai tambah supaya dia bisa dipromosi menjadi seorang leader gitu. Wah, berarti memang perlu belajar coaching ya. Oke, terus Kak Adit tadi kan baru modul 1, modul 2 nih. Ada berapa modul lagi sih Kak Adit? Jadi yang modul ketiga, nah ini yang lebih luas lagi ya cakupan belajarnya ya, bukan hanya sales. Di dunia bisnis kan nggak hanya sales. Ya, jadi kita belajar di sini bisnis coaching. Wah. Ya, bagaimana? Apalagi nih Kak Adit? Ya, bagaimana lebih kepada mengcoaching para pelaku bisnisnya gitu ya. Yang di dalamnya tentu dia ada salesnya. Gitu. Contohnya pelaku bisnis ya itu ya para business owner, baik itu UMKM atau di korporasi gitu ya. Bagaimana mengcoaching mereka agar bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi. Ya. Berarti bisa membantu banyak pengusaha ya. Betul. UMKM gitu ya. Betul. Jadi siapa yang mau harus belajar ini ya pertama, kalau Anda memang sangat passion tentang bisnis, mendevelop business owner gitu ya, sangat bagus. Selain menjadi bisnis konsultan, menjadi bisnis coach gitu kan, atau trainer di dunia bisnis. Itu belajar bisnis coaching. Karena Anda jadi punya nilai tambah, bukan hanya mengajarkan ilmu bisnisnya, tapi mengcoaching tentang bagaimana mentalitas para pelaku bisnisnya gitu. Contoh dari sisi mentalitas, dari sisi habitnya, dari sisi macam-macam ya, dari sisi owner, dari sisi orangnya. Bukan hanya tentang bisnisnya, tapi orangnya, pelaku bisnisnya yang di coaching gitu, yang di develop. Nah, kalau dia seorang pelaku bisnis belajar bisnis coaching, ya sama aja dengan seorang sales. Kalau dia seorang sales, dia belajar business coaching bagus. Business owner belajar business coaching bagus, gitu ya. Selain dia bisa mengcoaching tim salesnya, juga bisa mengcoaching tim secara keseluruhan, gitu ya. Jadi dia juga punya kemampuan coaching yang justru bisa diterapkan ke dirinya sendiri dan timnya, sehingga dia nggak perlu lagi meng-hire seorang business coach, gitu kan. Dia bisa mengembangkan usahanya gitu. Kalian lebih paham sebenarnya ya dengan bisnisnya gitu ya Kak Adit ya. Dari sisi teknisnya dia paham, dari sisi kemampuan dia bisa mendevelop orangnya juga kuat gitu kan. Oke, nanti selama di kelas ini banyak latihan nih atau materi-materi aja gimana nih? Ya tentu materi-materinya yang utamanya adalah materi-materi memang diharuskan yang menjadi standar ICF ya, yaitu belajar tentang kode etik ICF, definisi coaching, 8 kompetensi ICF, tentang coaching yang dari A sampai Z-nya itu belajar, dan latihan-latihannya gitu ya, gitu. Utamanya itu yang di customize, yang yang difokuskan kepada dunia sales dan bisnis. Fokusnya ke dunia sales dan bisnis gitu ya. Terus nanti kalau mereka yang sudah ngambil kelas ini Kak Adit, nanti biasa kan ada nanya gelarnya apa nih gitu. Oh, gelar. Ya, kalau menjadi gelar tetap sih gelarnya itu harus dari ICF ya. Namanya berarti nggak gelar dari kita lagi loh ya. Ya, kalau gelar dari kita ICF, ya cuma lulus dari sini gitu ya. Gelar dari kitanya gitu ya. Tapi kalau gelar yang benar-benar untuk menjadi seorang coach profesionalnya adalah dari ICF. Kalau dari kitanya ya artinya bukan gelar ya, tapi dia sudah belajar tentang business coaching gitu atau sales coaching. Melalui program pelatihan yang diakreditasi oleh ICF.
Gitu. Business coach apa segala macam boleh menyebut itu, tapi perlu menyebut bahwa ini secara etikanya ya dia belajar dari korpora yang diakreditasi oleh ICF gitu. Wah, menarik sekali ya. Sudah materi kurikulum itu langsung semua dari sana, udah sesuai standar gitu ya. Istilahnya kayak kalau lembaga pendidikan itu udah ada standarnya gitu ya Kak Adit ya. Betul. Ini pun juga ada standarnya, jadi bukan yang sekedar main ngajarin tentang coaching gitu ya Kak Adit ya. Iya. Oke. Ya jadi apa ya? Tentunya teman-teman belajar itu kan perlu standar yang jelas ya. Iya, betul. Standar yang jelas, nggak hanya belajar yang apa ya, ngacak gitu ya. Apalagi kalau Anda benar-benar menjadi seorang coach profesional, tentu bukan hanya sekedar ya bisa coaching gitu kan. Tapi apakah benar-benar bisa melakukan coaching sesuai dengan standar coaching yang ada gitu. Nah, yang memang dari sisi kompetensi memang itu adalah memang kompetensinya coaching, sehingga juga bisa dari kompetensi yang sudah standar itu sudah pasti akan lebih apa ya, proven ya. Kalau digunakan dengan baik, digunakan dengan ini konsisten, akan proven memang ini memberikan dampak positif kepada orang yang di coaching. Nah, wah menarik sekali ya. Kira-kira ada acara ini nanti nggak Kak Adit? Kalau misalnya ada teman-teman atau sahabat sales yang pengen ikut, mungkin kayak semacam gathering gitu, yang dimana kita bisa. Kalau ya, nanti pastinya ada kayak preview ya, kelas preview. Mungkin ya paling cepat Januari ya. Januari ya. Nah jadi buat teman-teman yang pengen tahu gitu ya, boleh ikut dulu gitu ya Kak Adit ya? Ya, pengen tahu dulu coaching yang kayak apa sih gitu. Gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman dari corporate yang mungkin pengen bisa merasakan coaching juga, kita bisa ya Kak Adit ya? Yes, kita biasa sering mengadakan program pro bono coaching ya. Iya, betul. Jadi buat perusahaan-perusahaan atau lembaga komunitas atau KM yang memang ingin mengetahui bagaimana rasanya di coaching, itu kita sering mengadakan pro bono coaching program, yaitu memberikan coaching secara gratis kepada teman-teman di sini, satu sesi ya, bukan coaching sekedar coaching cuma 10 menit 15 menit ya, tapi 1 jam, 1,5 jam ya, benar-benar coaching secara full gitu, secara full, sehingga benar-benar mengetahui apa itu coaching, apa dampaknya, gimana rasanya gitu ya, apa gunanya buat teman-teman gitu. Nah, bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya, boleh diundang gitu. Nih gitu ya Kak Adit ya. Oke, untuk teman-teman yang pengen tahu informasi seputar kelas coaching di tempat kami, nanti ada informasinya gitu Kak Adit ya. Di sini kelasnya kapan mulainya gitu ya. Terus kalau yang pengen tahu tentang coaching lebih jauh, nanti ada di mana nih Kak Adit? Kalau teman-teman mau tahu tentang informasi pelatihan coaching, ada di www.corporaconsulting.com. Kalau tentang program-program pelatihan coaching atau leadership yang berupa rekaman ya, itu kita punya di portalnya, ada di www.leadershipuniversity.co.id. Nah, Oke, teman-teman, seru ya bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar mau nanya-nanya lagi nih tentang kelas coaching gitu ya, boleh langsung hubungin ke kami gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Nanti kita lanjut dengan topik yang menarik lainnya dengan saya Ana Melani dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa.